Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas modul ke-6, yaitu tentang pemetaan linear, nilai eigen, dan vektor eigen. Nah, di pemetaan linear ini nanti kita belajar bagaimana mencari panjang vektor, representasi dari vektor, interpretasi, rotasi, dan refleksi. Kemudian nanti kita akan mencari nilai dari eigen dan vektor eigen. Oke, langsung kita mulai aja dari nomor 1. Untuk soal 1 sampai 3, representasikan setiap vektor x sama dengan x1, x2 yang diberikan pada bidang x1, x2. Kemudian tentukan panjang vektor serta sudut antara vektor dengan sumbu x1 positif jika diukur berlawanan arah jarum jam. Oke, kita mulai menjawabnya. Yang pertama, kita masukkan x sama dengan, di soalnya ini ada x sama dengan min 2 sama 0. Nah, di sini yang menjadi x1-nya itu adalah min 2 dan yang menjadi x2-nya itu sama dengan 0. Nah, kemudian kita mau nyari panjang vektor. Untuk mencari panjang vektor itu caranya diakarkan akar dari x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Nah, ini dimasukkan nilainya ke akar ini. Nah, akar dari min 2 kuadrat tambah 0 kuadrat itu kan akar 4 kan. Min 2 dikuadratkan itu 4, terus ditambah 0 tetap 4, dan akar 4 itu sama dengan 2. Pokoknya untuk mencari panjang vektor itu ingat aja, untuk mencari nilainya itu yaitu akar dari si x1 kuadrat ditambah si x2 kuadrat. Nah, itu untuk mencari panjang vektor. Kemudian setelah menentukan panjang vektor, yang disuruh lagi mencari yaitu sudut antara vektor dengan sumbu x1 positif jika diukur berlawanan arah jarum jam. Nah, untuk mencari nilai dari si alfanya sendiri, kita bisa masukkan ini tan alfa sama dengan x2 dibagi x1. Ini adalah rumus untuk mencari nilai dari alfa, yaitu tan alfa sama dengan x2 dibagi x1. Nah, di sini yang jadi x2 itu kan harusnya 0 ya. Ini 0. Harusnya 0 dibagi x1-nya itu 2 sama dengan hasilnya 0. Jadi x2 per x1 itu 0 per 2, dan alfanya dapat didapatkan 0 derajat. Nah, untuk menentukan dia di kuadran mana, kita bisa gambar. Kan di sini diketahui min 2 sama 0. Nah, dari gambar ini kan x1-nya itu di sini min 2. Dan x2-nya itu 0. Nah, jadi didapatkan letaknya itu di sini, di daerah sini, dan berada di kuadran 2. Ini kuadran 2. Nah, masih ingat kan tanda-tanda dia di kuadran 1 itu apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Nah, di kuadran, kalau misalnya di kuadran 1 itu nilainya positif, kalau di kuadran 2 nilainya negatif, di kuadran 3 nilainya
positif, di kuadran 4 nilainya negatif. Nah, karena vektor berada di kuadran 2, ini di sini si x-nya itu min 2 dan 0-nya itu di sini di kuadran 2. Di kuadran 2. Jadi dia itu bernilai negatif. Kita masukkan ke sini karena dia negatif. Jadi minus tan alfa sama dengan tan 180 dikurang alfa. Nah, tadi kan nilai alfanya udah dapat 0 derajat. Kita masukkan ke rumus ini, jadi 180 derajat dikurang 0 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut antara vektor dengan sumbu x1 positif adalah 180 derajat. Nah, beginilah caranya untuk mencari panjang vektor dan sudut antara vektor. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 sama juga diketahui x sama dengan min 1 dan min 1. Jadi x1-nya itu sama dengan min 1, x2-nya sama dengan min 1. Nah, kita cari dulu panjang vektornya sama kayak tadi. Kita masukkan ini. Kita masukkan nilai dari x1 dan x2 itu ke sini. Jadi akar dari min 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat hasilnya adalah akar 2. Jadi panjang vektornya itu sama dengan akar 2. Kemudian kita mau nyari sudut dari vektor, sudut antara vektor dengan sumbu x1, yaitu dengan mencari nilai dari tan alfa. Tan alfa itu sama dengan x kuadrat per x1 sama dengan, kita masukkan nilai x2 dan x1-nya, yaitu min 1 dibagi min 1 itu sama dengan 1. Nah, tan alfa yang menghasilkan 1 itu adalah 45. Jadi alfa itu sama dengan 45 derajat. Kemudian untuk mencari sudut antara vektornya, kita lihat dari gambar yang di grafik ini. Nah, di sini kita masukkan x1 dan x2-nya. Karena x1-nya itu min 1 di sini dan x2-nya itu min 1, yang menghasilkan dia berada di kuadran 3. Ini kan kuadran 3 kan? Kuadran 3. Nah, tadi kan di kuadran 3 itu kan nilainya positif kan? Sehingga kita masukkan ke sini tan alfa sama dengan tan 180 ditambah alfa. Kemudian kita bisa dapatkan nilainya, yaitu sudut antara vektornya adalah 225. Nah, ini kan 180 derajat ditambah alfa sama dengan, kita masukkan alfanya ini 45 dari yang ini tadi. 45. Jadi 180 derajat ditambah 45 derajat sama dengan 225. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, nomor 3 diketahui x-nya sama dengan 1 min akar 3. Nah, x1-nya sama dengan 1 dan x2-nya sama dengan minus akar 3. Kemudian kita mau nyari panjang vektornya. Panjang vektor sama dengan, masukkan x1 kuadratnya itu, x1-nya sama dengan 1, jadi 1 kuadrat. Terus x2-nya itu minus akar 3, jadi minus akar 3 kuadrat. Dan hasilnya itu sama dengan 4. Nah, akar dari 4 itu kan 2 kan? Jadi diketahui panjang vektornya itu sama dengan 2. Selanjutnya kita mau nyari nilai dari si alfa untuk mengetahui sudut dari si vektornya. Nah, kita masukkan ke
sini tan alfa sama dengan X2 per X1, masukkan nilai X2 nya sama dengan minus akar 3 dan X1 nya sama dengan 1, didapatkan hasilnya minus akar 3. Kemudian kita cari nilai dari tan alfa, kita cari nilai alfa yang hasilnya itu akar 3. Nah, itu alfanya sama dengan 60 derajat. Kemudian setelah kita mengetahui alfanya, kita mau tahu di mana letak kuadran berapa si vektor ini. Nah, di sini kan X1-nya kan sama dengan 1. Kemudian X2-nya sama dengan minus akar 3. Nah, karena vektor itu berada di sini di kuadran 4, kuadran 4, jadi dia itu hasilnya tadi apa? Kalau misalnya di kuadran 4 tadi negatif kan? Ya, di kuadran 4 itu negatif. Nah, karena di kuadran 4 itu negatif, jadi dia dikurang. Tan alfa sama dengan tan 360 derajat dikurang alfa. Nah, 360 derajat sama dengan 360 derajat kurang alfa sama dengan 360 derajat dikurang 60, dan hasilnya itu sama dengan 300. Nah, didapatlah sudut antara vektor dengan sumbu X1 positif itu adalah 300 nilainya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Untuk soal 4-6 diberikan vektor dalam representasi koordinat polar dengan panjang R dan sudut antara vektor dengan sumbu X1 positif adalah alfa. Tentukan representasi dari vektor X sama dengan X1, X2 dalam koordinat kartesius. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari nilai dari representasi vektor X1, X2 dalam koordinat kartesius. Nah, diketahui nomor 4 itu R-nya sama dengan 3 dan alfanya sama dengan 150 derajat jika diukur berlawanan arah jarum jam. Kalau misalnya dia berlawanan arah jarum jam, alfanya itu langsung kita masukkan. Kita bisa langsung mengalihkan R cos alfa. Alfanya itu langsung bisa kita masukkan 150 derajat. Nah, beda dengan kasusnya kalau misalnya dia itu searah dengan jarum jam. Nanti kalau misalnya searah itu harus dikurangkan lagi 360 derajat dikurang dengan alfa yang diketahui di soal. Nanti mungkin kita bisa bahas di soal selanjutnya, mungkin ada yang searah jarum jam. Nah, kita lanjut. Ingat aja nih, kalau misalnya mau nyari representasi itu udah ada rumusnya. X sama dengan R cos alfa dan R sin alfa. Nah, diketahui di soal kan R-nya sama dengan 3. R sama dengan 3, kita masukkan, berarti kalau R cos alfa kita masukkan berarti kan 3 cos 150 kan, dan R sin alfa 3 sin 150 derajat. Nah, kita cari nilai dari si cos 150 derajat itu min setengah akar 3 dan sin dari 150 itu ada setengah. Nah, tinggal diselesaikan seperti biasa aja. 3 dikali min setengah itu min 3/2 akar 3, terus 3 dikali setengah itu 3/2. Nah, didapatkanlah nilai representasi pada koordinat kartesius. X1 nya sama dengan min 3/2 akar 3 dan X2 nya sama dengan 3/2. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Diketahui R-nya sama dengan 5, alfanya sama dengan 240 derajat dan masih berlawanan arah jarum jam. Sama kayak tadi,
masukkan ke rumus R cos alpha, X1-nya R cos alpha, X2-nya R sin alpha. Diketahui di soal R-nya sama dengan 5 dan alpanya sama dengan 240. Masukkan 5 cos 240 dan 5 sin 240. Nah, nilai dari si cos 240 itu kan min setengah. Jadi kalikan 5 kali min setengah. Dan 5 sin 240 derajat, nilai dari sin 240 derajat itu min setengah akar 3. Jadi tinggal dikalikan 5 dikali min setengah akar 3. Nah, didapatlah hasilnya itu ini. X1-nya sama dengan minus 5/2 dan X2-nya sama dengan minus 5/2 akar 3. Nah, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, ini tadi soal nomor 6 yang kakak bilang tadi, jika diukur searah jarum jam. Kita nggak bisa langsung masukkan alpanya ini 140 derajat ke soal. Kita harus cari dulu nilai dari si alpanya. Karena dia searah jarum jam. Kalau misalnya searah jarum jam itu kan gini kan. Ke arah gini kan. Kira-kira gitulah bentuknya. Kita mau nyari dengan cara mengurangkan 360 derajat dikurang sama alfa yang diketahui di soal, supaya kita bisa dapatkan alfa dari soal yang ditanya, karena ini dia searah jarum jam. Kita mau nyari yang dia berlawanan arah jarum jam, atau yang ini dia, yang arahnya ke sini, memutar ke sini, sehingga kita bisa mendapatkannya itu dengan mengurangkan 360 dikurang 140. Nah, didapatkanlah hasilnya itu, hasil pengurangannya itu yaitu 220. Setelah kita udah dapat, baru kita masukkan ke rumusnya tadi yang ini. X sama dengan R cos alpha, R sin alpha. Kita masukkan R-nya itu sama dengan 2. Jadi R cos alpha itu adalah 2 cos 220 dan R sin alpha adalah 2 sin 220 derajat. Nah, nilai dari cos 220 bisa dicari ya menggunakan kalkulator, yaitu 0,996 dan sin 220 0,088. Nah, tinggal dikalikan aja masing-masing dikali 2, hasilnya itu sama dengan X1-nya 1,99 dan X2-nya sama dengan 0,177. Nah, itu tadi beberapa soal untuk mencari representasi dari vektor X yang diketahui dalam koordinat kartesius. Selanjutnya kita mau menentukan bagaimana sih interpretasi geometri dari pemetaan X terhadap AX untuk masing-masing A, yaitu soal nomor 7 sampai soal nomor 9. Nah, nomor 7 diketahui matriks A itu sama dengan 2, 0, 0, dan min 1. Nah, kita kan mau memetakan si X ini, X terhadap AX kan. Untuk kita bisa memetakan si X terhadap AX, kita cari nilai matriks A dikali X terlebih dahulu. Nah, ini AX sama dengan kita masukkan matriks A-nya itu tadi, yang ini,
2, 0, 0, min 1 dikalikan dengan X. X-nya itu adalah X1 dan X2. Nah, tinggal dikalikan aja. Perkalian matriks biasa. Ini 2 dikalikan ke X1, hasilnya 2X1 ditambah 0 kali X2 itu kan tetap 0, jadi nggak usah ditulis. Ini hasilnya 2X1. Kemudian ini 0 dikalikan ke X1, hasilnya 0, terus min 1 dikalikan ke X2, hasilnya min X2. Nah, setelah kita dapat nilai dari AX-nya itu, kita bisa lakukan pemetaan ya. Pemetaan X ke AX itu dengan cara ini. Kita masukkan X-nya itu kan nilainya X1 dan X2 kan. Kita mau memetakan ke nilai AX-nya yaitu 2X1 dan min X2. Nah, jadi koordinat X1 itu memiliki faktor 2 atau kelipatan 2 berapapun nilai si X1, yang jika dipetakan akan bernilai 2 kali lipat tanda minus dari si X2. Nah, X2 itu adalah koordinat X2 jika direfleksikan terhadap sumbu X1. Nah, jadi maksudnya itu kelipatan berapapun, misalnya ini, misalnya kita buat kelipatan 1. Untuk nilai dari si 2X1 ini, kan kita misalkan tadi X1 itu maksudnya kelipatannya itu 1. Kita masukkan masing-masing nilai X1 dan X2 nya itu 1, jadi 2 kali X1 itu 2, dan nilai dari si min X2 itu kita masukkan 1 kali min ini kan ada minus, jadi hasilnya min 1. Nah, tadi kan dibilang di sini berapapun nilai X1, maka jika dipetakan akan bernilai 2 kali lipatnya tanda minus dari si X2. Nah, berapapun nanti yang kita masukkan kelipatan itu ke si nilai X1 dan ke si nilai X2, yang paling besar itu nilainya tetap akan bernilai 2 kali lipat si nilai X1 ini. Terbuktikan, tadi kan kita masukkan kelipatan 1 itu ke X1 dan ke X2 dapatnya 2 nilai X1 dan min 1 untuk min X, nilai dari X2. Nah, lebih besar X1 kan. Kita coba ambil contoh lain ya. Misalkan kita mau ini buat kelipatan coba kita masukkan nilainya itu 2. Kita masukkan, kita kalikan 2 ke X1 dan X2. Nah, 2X1, 2 kali 2 itu kan hasilnya 4. Min 1, ini kan min X2. Yang kedua itu min X2 minus X2. Kita masukkan kan nilainya tadi kan kita buat kelipatan 2. Nah, min 1 dikali 2 itu hasilnya kan min 2 kan. Nah, terbuktikan nilai dari si X1 itu akan selalu 2 kali lipat dari nilai si X2. Makanya tadi dibilang di sini, berapapun nilai X1, maka jika dipetakan akan bernilai 2 kali lipatnya tanda minus dari si X2. Nah, itulah kira-kira arti dari pemetaan. Kita lanjut ya ke soal nomor 8. Soal nomor 8 sama juga ya, masih mencari interpretasi geometri.
di sini diingatkan lagi, ketika ada ini cos theta, yang ini ketika r theta sama dengan cos theta min sin theta, dan cos theta, nilai dari si cos theta yang di kolom 1 baris 1 ini nilainya akan selalu sama dengan si cos theta yang di kolom kedua baris kedua. Begitu juga dengan si nilai sin alpha yang di sini sama dengan yang di min sin alpha ini, nilainya itu akan selalu sama. Sehingga kita nggak perlu mencari nilai dari cos theta yang di sini sama yang di sini. Jadi kita hanya perlu mencari satu aja, karena nilainya itu akan sama. Yang membedakan itu nanti tanda dari si plus minusnya aja. Kita masuk aja ya ke contoh soal. Nah, di sini ada A sama dengan 0, 1, min 1, 0. Nah, kita masukkan ke rumus tadi itu yang ini, yang r theta sama dengan cos theta min sin theta, dan cos theta sama dengan matriks tadi 0, 1, min 1, dan 0. Nah, kita mau nyari nilai cos theta. Cos theta itu kan di sini nilainya 0. Kita cari cos theta sama dengan 0, dan tetanya yang didapat itu adalah 90 atau 270. Kemudian kita mau nyari nilai dari sin theta. Sin theta di yang di baris ke 2 kolom 1 itu kan nilainya min 1 kan di sini, min 1. Jadi kita masukkan sin theta sama dengan min 1, theta sama dengan 270 derajat. Nah, rotasi berlawanan arah jarum jam dengan sudut 270 derajat atau searah jarum jam dengan sudut 90 derajat. Nah, jadi didapatkan nilai dari cos tetanya itu tetanya sama dengan 90, dan sin tetanya itu tetanya sama dengan 270 derajat. Sama aja kalau misalnya nanti memasukkan yang min sin theta sama cos theta, hasilnya sama aja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Diketahui A sama dengan setengah dari matriks akar 2 min akar 2, dan akar 2. Nah, kita bisa langsung kalikan aja masing-masing. Kalikan setengah ini, setengah kali akar 2, masukkan ke setiap baris dan kolom. Jadi didapatkan setengah akar 2 di sini, min setengah akar 2 di sini, setengah akar 2 di sini, dan setengah akar 2 di sini. Nah, sama kayak tadi kita masukkan rumusnya itu yang ini, r theta sama dengan cos theta, sin theta, min sin theta, dan cos theta. Nah, ini fungsi matriksnya. Kita kan mau nyari cos theta, sama kayak tadi, cos theta di sini nilainya itu sama dengan setengah akar 2. Cos theta sama dengan setengah akar 2. Didapatlah tetanya sama dengan 45 derajat atau tetanya sama dengan 315 derajat. Nah, kita mau nyari nilai sin theta, setengah akar 2. Sin theta sama dengan setengah akar 2, didapatkan tetanya sama dengan 45 derajat atau tetanya sama dengan 135 derajat. Jadi rotasi berlawanan arah jarum jam dengan sudut 45 derajat. Jadi nilainya itu selalu sama ya, 45 derajat atau 315, keduanya sama aja nilainya.
Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu nomor 9. Diketahui nomor 10. Nomor 10. Gunakan matriks rotasi untuk merotasikan vektor berikut sesuai sudut yang diberikan. Nah, ini kita disuruh untuk merotasikan vektor dari sudut yang diberikan. Yang pertama itu ada vektor X sama dengan 4 min 1 berlawanan arah jarum jam dengan sudut phi per 3. Nah, ini ingat aja rumusnya itu, kalau misalnya diketahui sudutnya phi per 3, berarti di sini dibuat R theta sama dengan R phi per 3. Theta itu kan sudut, ganti aja R phi per 3, masukkan ke rumus cos theta min sin theta, cos theta min sin theta, sin theta, dan cos theta. Nah, tadi kan sudutnya itu atau tetanya itu kan phi per 3, tinggal dimasukkan aja cos theta cos phi per 3 min sin theta min sin phi per 3, sin theta sin phi per 3, dan cos theta cos phi per 3. Tinggal dimasukkan aja dan dicari nilai phi per 3 itu nilai phi itu kan 180 derajat ya. 180 derajat dibagi 3 itu 60. Jadi nanti cari cos 60 berapa, min sin 60 berapa, sin 60 berapa, dan cos 60 berapa. Nah, setelah dimasukkan ke rumus, didapatkanlah hasil dari cos 60 itu adalah nilainya setengah. Kemudian min sin 60 itu hasilnya min setengah akar 3, terus sin 60 itu setengah akar 3, dan cos 60 itu setengah. Udah dapat hasilnya, kita bisa sederhanain dengan mengeluarkan nilai setengah keluar, sehingga didapatkan hasilnya setengah kali matriks yang isinya 1 minus akar 3, dan 1. Sehingga ketika hasil matriksnya udah dapat dari yang udah kita cari tadi, kita bisa mengkalikan hasil dari matriks yang udah kita cari tadi, kita kalikan dengan X. Jadi rotasi dari sudut phi per 3 tadi ini yang udah kita dapat, kita kalikan dengan X1 dan X2 dari soal. Dari ini, vektor X sama dengan 4 min 1. Kita kalikan aja hasil dari rotasinya tadi itu, yaitu yang ini. Kita kalikan ke vektor X-nya 4 dan min 1, sehingga didapatkan hasilnya itu, yaitu yang ini. Yang B juga sama, vektor Y, diketahui vektor Y sama dengan min 2 dan min 3 berlawanan arah jarum jam dengan sudut phi per 9. Sama kayak tadi, kita masukkan R theta, tetanya masukkan phi per 9, masukkan ke rumus ini, cos theta min sin theta, dan cos theta. Masukkan tetanya itu phi per 9 di masing-masing matriksnya. Kemudian didapatlah hasilnya cos dari phi per 9 itu setengah akar 3, min sin dari phi per 9 itu min setengah, dan sin phi per 9 setengah, cos phi per 9 setengah akar 3.
sehingga didapat hasilnya itu setengah dari akar 3 min 1, 1, dan akar 3. Kemudian setelah rotasi tadi yang udah kita cari itu nilainya udah dapat, yaitu ini matriks dari rotasi yang udah kita dapatkan ini dikalikan dengan vektor Y yang ada di soal yang ini, vektor Y. Langsung kita kalikan aja, kita kalikan ini kita kalikan dengan vektor Y yaitu minus 2 dan minus 3. Perkalian matriks biasa, ini akar 3 dikalikan ke minus 2 ditambah ini min 1 dikali min 3. Untuk yang di baris pertama didapatkan hasilnya minus 2 akar 3 ditambah 3. Kemudian untuk baris kedua 1 dikalikan dengan minus 2 ditambah akar 3 dikalikan dengan akar minus 3, sehingga didapat hasilnya minus 3 akar 3 dikurang 2. Nah, sama juga sama yang C, diketahui vektor Z sama dengan 1 min 2 searah jarum jam dengan sudut phi per 3 atau 180 bagi 3 itu 60, sudutnya 60. Nah, karena di sini diketahui searah jarum jam, kita harus mengkalikan dengan minus karena dia itu searah jarum jam. Tinggal masukkan aja minusnya, minus ke setiap matriks. Cos minus phi per 3, min sin minus phi per 3, sin minus phi per 3, dan cos minus phi per 3. Sehingga didapat hasilnya setengah akar 3, min setengah akar 3, dan setengah. Kita bisa mengeluarkan setengahnya keluar, dan hasil akhirnya itu setengah. Rotasi vektor kita kalikan ke nilai vektor Z-nya tadi, yang ini 1 min 2. Kita kalikan, ini adalah tadi hasil dari si rotasi, dan 1 minus 2 ini adalah hasil dari 1 minus 2 ini adalah nilai dari si vektor Z. Nah, tinggal dikalikan biasa, perkalian matriks, sehingga didapat hasilnya yaitu setengah dikali 1, matriks 1 di sini, terus min 2 akar 3, min 2, dan minus akar 3. Nah, itulah bagaimana cara mencari rotasi dari vektor. Kemudian soal selanjutnya itu nomor 11, gunakan matriks refleksi untuk merefleksikan vektor X sama dengan minus 5 dan minus 3. Minus 5 itu X1 dan minus 3 itu X2. Di soal yang pertama kita disuruh merefleksikan matriks terhadap sumbu X1, Nah, perlu diperhatikan kalau misalnya dibilang sumbu X1, maka matriks refleksi terhadap sumbu X1 itu adalah M1 sama dengan 1, 0, 0, min 1. Jadi ini harus perlu diingat ya, karena ini udah ketentuan kalau misalnya sumbu X1 dia itu harus menggunakan matriks 1, yaitu nilainya 1, 0, 0, dan min 1. Nah, langsung aja kita kalikan untuk mencari nilai dari matriks refleksinya. Karena matriks refleksinya itu diketahui M1, kita kalikan langsung ke X yang diketahui di soal, yang ini tadi minus 5 dan minus 3.
M1 dikali X1 dikali X. Ini tadi adalah M1 dan ini adalah X yang diketahui di soal. Tinggal dikalikan aja di perkalian matriks biasa. 1 dikali minus 5 itu hasilnya minus 5 ditambah 0 dikali 3 dikali minus 3 itu tetap 0, jadi hasilnya minus 5. Selanjutnya di baris kedua ada matriks 0, ini dikalikan ke minus 5 hasilnya 0. Kemudian di sini ada min 1 dikali min 3 hasilnya 3, jadi matriks di kolom kedua adalah 3. Nah, ini adalah hasil dari perkalian matriks refleksi 1 dikalikan X yang di soal. Kita lanjut yang B. Nah, yang B ini terhadap sumbu X2. Kalau misalnya dia terhadap sumbu X2, matriks refleksinya itu adalah M2, yaitu min 1, 0, 0, dan 1. Nah, ini juga kalian harus ingat matriks terhadap sumbu X2 itu adalah min 1, 0, 0, dan 1. Ini harus kalian ingat ya. Sehingga vektor hasil refleksinya itu kita tinggal kalikan aja si M2 ini. Kita kalikan ke X yang tadi di soal ini, yang ini minus 5 dan minus 3. Tinggal dikalikan aja. Min 1 ini dikalikan minus 5 itu kan hasilnya 5 kan, ditambah 0 dikali minus 3 itu kan hasilnya 0. Jadi hasil dari matriks kolom pertama dan baris pertama itu adalah 5. Kemudian baris kedua ini kita kalikan 0 dikali minus 5 itu hasilnya 0, terus 1 dikali minus 3 itu hasilnya minus 3, sehingga hasil di sini ada di kolom pertama baris kedua itu minus 3, sehingga didapatkan M2 kali X itu adalah 5 dan minus 3, X1 dan X2 nya. Yang C terhadap garis X1 sama dengan X2. Nah, ini kalau misalnya si matriks refleksi garis X1 itu sama dengan X2 atau M3. Nah, nilai dari si M3 itu adalah 0, 1, 1, dan 0. Ini juga harus kalian ingat ya. Hal yang perlu kalian ingat itu ketika di sumbu X itu M1-nya matriksnya gimana, di M2 matriksnya gimana, dan di M3 itu matriksnya gimana. Kalian harus ingat, karena kalau misalnya nggak tahu berapa M1, M2, M3 nya itu bakalan susah untuk mengerjakan soal yang selanjutnya. Kemudian setelah M3 nya ini 0, 1, 1, 0 ini udah diketahui, kita masukkan M3 ini ke sini dan kita kalikan dengan soal tadi yang X min 5 dan min 3. Perkalian biasa, 0 dikali min 5 itu 0, 1 dikali min 3 itu hasilnya min 3, sehingga di sini min 3, 1 dikali min 5 hasilnya min 5, 0 dikali min 3 hasilnya 0, sehingga di sini hasilnya minus 5. Nah, inilah hasil dari matriks refleksi terhadap garis X1 sama dengan X2. Nah, itulah kira-kira untuk mencari matriks refleksinya. Kemudian kita lanjut ke soal mencari nilai eigen dan vektor eigen dari matriks yang diberikan. Nah, di sini nomor 12 ada matriks A sama dengan
0, 1, dan min 3. Nah, langkah yang perlu diingat itu harus diingat ya. Untuk yang paling penting itu di sini sih, kalian harus ingat. Ini udah merupakan rumus yang harus dipahami, yaitu determinan dari A dikurang dari nilai eigennya dikali identitas. Ini merupakan langkah pertama untuk mencari nilai eigen dan faktor eigennya nanti. Nah, kita masukkan determinan A dikurang nilai eigennya dikali identitas, yaitu ini. Determinan A dikurang nilai eigen dikali identitas. Nah, kita masukkan nilai dari si A itu ini dikurang nilai eigen dikali identitas matriks. Kita kalikan, ini matriks A nya tetap, kita dikurang nilai eigen dikalikan perkalian matriks, ini nilai eigen dikali 1, ini tetap nilai eigen, terus ini lambang nilai eigen dikali 0, hasilnya 0, terus nilai eigen dikali 0, 0, dan 1, nilai eigen dikali 1, 1, atau nilai eigen. Nah, sehingga didapatkan ini tadi matriks A nya itu, ini matriks A dikurang ini hasil dari perkalian nilai eigen dengan si identitasnya tadi, identitas matriks. Nah, kalau misalnya udah dapat, tinggal dikurangkan pengurangan matriks biasa. Nol dikurang nilai eigen, hasilnya minus nilai eigen, terus ini 0, 0 dikurang 0, 0, 1 dikurang 0, 1 dikurang 0 itu 0, 1 dikurang 0, 1, minus 3 dikurang ini eigennya, minus 3 dikurang ini lambang dari nilai eigen ini. Nah, kalau misalnya udah dapat matriksnya ini, kita nyari determinan dari si matriks yang ini. Tadi kan yang paling penting itu kan ini kan, yang pertama itu langkah pertama mencari determinannya. Nah, setelah matriksnya udah diketahui, kita cari determinannya. Untuk mencari determinan ini dikali ini dikurang ini dikali ini. Nah, kita kalikan si minus lambang nilai eigen ini dikali minus 3 dikurang nilai eigen ini, minus nilai eigen dikali minus 3 dikurang nilai eigen, terus dikurang ini 0 dikali 1. Ulang, tadi kan ini minus nilai eigen dikali minus 3 kurang nilai eigen, yaitu yang ini sama yang ini, dikurang 0 kali 1 sama dengan 0. Nah, perkalian biasa, ini kali ini hasilnya 3 nilai eigen ditambah minus
nilai eigen dikali minus nilai eigen itu kan jadi nilai eigen kuadrat kan, jadi didapatlah ini nilai eigen kuadrat ditambah 3 nilai eigen sama dengan 0, sehingga kita bisa sederhanakan dan hasilnya itu ini, dan kita bisa mencari pemfaktoran dari nilai eigen ini. Nah, didapatlah nilai eigen yang pertama itu sama dengan 0, dan ini nilai eigen tambah 3 sama dengan 0, nilai eigennya itu yang kedua sama dengan minus 3. Nah, ini kan udah dapat nilai eigen yang pertama itu sama dengan 0, dan nilai eigen yang kedua itu sama dengan minus 3. Selanjutnya kita mau nyari vektor eigen. Nah, untuk mencari vektor eigen, kita bisa cari masing-masing dari si nilai eigen. Yang pertama itu untuk nilai eigen yang pertama yaitu sama dengan 0. Nah, rumus yang kedua yang harus kalian ingat itu adalah ini. Matriks A dikali X sama dengan nilai eigen dikali X. Nah, matriks A tadi kan itu ini 0, yang di soal 0, 0, 1 min 3 dikali X1, X2 sama dengan, nah, nilai eigen yang pertama itu kan 0. Kita masukkan di sini 0 dikali X-nya X1, X2. Selanjutnya kita kalikan matriks perkalian matriks biasa. Ini 0 dikali X1 itu hasilnya 0 X1 ditambah 0 dikali X2 0 X2 hasilnya itu sama dengan yang ini 0 X1. Kemudian baris yang kedua ini 1 dikali X1 hasilnya X1, ini min 3 dikali X2 hasilnya minus 3 X2 sama dengan 0 X2 yang di sebelah sini. Nah, ini udah didapat baris pertama dan baris kedua. Kemudian kita mau nyari nilai dari si X1 dan si X2 nya atau nilai dari vektor eigennya. Nah, kita bisa mencari nilai tersebut dari ini, dari si baris yang kedua, karena yang baris pertama ini kan dia nilainya semua 0 kan. Kita masukkan ke baris yang kedua untuk mencari nilai X1. Ini nilai baris kedua kan X1 minus 3X2 sama dengan X2, terus si minus 3X2 ini dipindahkan ke kanan jadi plus 3X2. Jadi nilai dari si X1 itu sama dengan 3X2. Nah, selanjutnya kita bisa misalkan si X1 ini sama dengan T. Ketika kita misalkan si X1 ini sama dengan T, maka kita substitusikan ke nilai X2 nya. Ketika X1 nya sama dengan T, jadi ini kan X1 sama dengan 3X2. Nah, masukkan X1 itu di sini. X1 itu kan sama dengan T. T sama dengan 3X2. Kita mau nyari nilai dari si X2. Jadi si 3 ini pindah ruas ke kiri. Jadi dibagi. Jadi T dibagi 3 itu sama dengan X2. Atau 1/3 T sama dengan X2.
Nah, didapatlah hasilnya itu X2 nya sama dengan 1/3 T, dan tadi kita misalkan X1 itu sama dengan T. Ketika X1 dan X2 nya udah dapat, inilah merupakan nilai vektor eigen untuk nilai eigen yang pertama, yaitu yang tadi ini, yang 0. X sama dengan X1, X2 sama dengan T, dan 1/3 T. T-nya bisa dikeluarkan, jadi hasil akhirnya adalah T dikali 1 dan 1/3. Nah, itu untuk nilai eigen yang pertama, yaitu sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai eigen untuk yang kedua, yang -3. Nah, masukkan ke rumus AX sama dengan nilai eigen dikali X. Matriks A itu tadi kan ini, dikalikan X1, X2 sama dengan nilai eigennya itu yang diketahui, yaitu ini, -3 dikali X1, X2. Nah, ini perkalian silang biasa, 0 dikali X1 ditambah 0 tambah X2, terus 1 dikali X1 tambah -3 kali X2, sehingga didapat baris pertama itu ini dan baris kedua itu ini. Nah, kita cari dari baris pertama itu, di baris pertama kan nilai sebelah kiri itu 0. 0x1 tambah 0x2 itu hasilnya 0. Terus di baris yang kanan ini, sebelah kanan ada -3 x1. Nilai dari x1 itu sama dengan 0. 0 dibagi -3 itu 0. Kemudian di baris kedua itu ada ini, X1 -3 X2 sama dengan -3 X2. Karena nilai dari X1 itu sama dengan 0, substitusikan X1 itu sama dengan 0, dikurang 3 X2 sama dengan -3 X2. Di sebelah kiri ada 0, terus -3 X2 ini -3 X2 ini pindah ruas ke kanan jadi plus. Jadi -3 X2 tambah plus 3 X2 itu kan hasilnya 0. Jadi ruas kiri dan ruas kanan itu sama dengan 0. Karena vektor eigen vektor yang nggak boleh 0, sedangkan si X1 kita dapatkan 0 dan si X2 itu ruas kiri dan ruas kanannya sama dengan 0. Maka X2 itu dapat diganti jadi nilainya sama dengan 1. Nilainya X2 nya sama dengan 1, sehingga vektor eigen yang kita dapat dari nilai eigen -3 itu adalah X1 nya sama dengan 0 dan X2 nya sama dengan 1. Ini X sama dengan X1, X2 sama dengan 0, 1. Kira-kira gitulah langkah bagaimana mencari nilai eigen dan faktor eigen. Nilai eigen dan vektor eigen. Kita lanjut, soalnya masih sama ya, nomor 13. Ya, 12 sampai 15 tentukan semua nilai eigen dan vektor eigen. Oke, kita lanjut. Nomor 13, diketahui matriks B sama dengan -1, 0, 0, 2. Nah, langkah pertama yaitu kita cari determinan dari si B dikurang nilai eigen dikali identitas. Nah, masukkan matriks B dikurang nilai eigen dikali identitas. Nah, ini kan perkalian, jadi kita kalikan ke dalam si nilai eigen ini. Nilai eigen dikali 1 itu tetap jadi nilai eigen. Nilai eigen dikali 0 itu 0. Ini kemudian nilai eigen dikali 0 itu 0, dan nilai eigen dikali 1 itu nilai eigen ini. Nah, tinggal dikurangkan aja, dikurangkan 1 dikurang nilai eigen itu hasilnya -1 kurang nilai eigen, terus 0 dikurang 0 itu hasilnya 0, kemudian 0 dikurangi 0 itu hasilnya 0, dan 2 dikurangi
nilai eigen itu hasilnya 2 dikurang nilai eigen. Nah, selanjutnya ketika kita udah mengetahui B dikurang nilai eigen dikali identitas, kita langsung cari determinannya. Determinannya itu kan, untuk mencari determinan itu ini dikali ini dikurangkan ini kali ini. Nah, ini min 1 kurang nilai eigen dikali 2 kurang nilai eigen dikurang 0 kali 0 sama dengan 0. Nah, ini perkalian biasa ya. Min 1 kali 2 min 2 minus nilai eigen dikali 2 itu minus 2 nilai eigen. Bentar. Min 1 kali 2 itu min 2, tulis di sini min 2 minus 2, terus min 1 dikali minus nilai eigen itu plus nilai eigen, terus ini minus nilai eigen dikali 2, minus nilai eigen dikali 2 itu minus 2 nilai eigen, dan minus nilai eigen dikali minus nilai eigen itu adalah positif nilai eigen kuadrat, dikurang 0 kali 0 itu kan 0, ini 0, sehingga kita sederhanakan ini minus 2, ini kan ada lambda atau nilai eigen dikurang 2 nilai eigennya itu jadi minus nilai eigen ya, min 2 minus nilai eigen ditambah nilai eigen kuadrat, atau nilai eigen kuadrat dikurang nilai eigen dikurang 2. Ini sama dengan 0. Nah, dicari faktor dari si nilai eigen kuadrat dikurang nilai eigen dikurang 2 itu, sehingga didapatlah pemfaktorannya itu adalah nilai eigen kurang 2 dan nilai eigen tambah 1. Sehingga nilai eigen yang pertama itu adalah 2 dan nilai eigen yang kedua itu adalah min 1. Nah, nilai eigennya udah diketahui, kita bisa nyari nilai dari vektor eigennya. Yang pertama kita cari dari nilai eigennya yang sama dengan 2. Nah, untuk mencari vektor eigen, ingat yang tadi rumusnya, yaitu matriks dari B dikalikan X sama dengan nilai eigen yang udah diketahui, dan yang udah diketahui itu yang udah kita cari maksudnya, yaitu ada 2 dan dikalikan dengan X. Nah, tinggal masukkan aja matriks B dikali X1 X2 sama dengan nilai eigen yang pertama yang udah kita dapat, yaitu 2 dikalikan dengan si X1 dan X2. Nah, perkalian matriks pertama perkalian matriks biasa, min 1 dikali X1 itu hasilnya min X1 ditambah 0 dikali X2 itu hasilnya 0 X2 sama dengan 2X1 atau 2 dikali X1 yang di sebelah kanan. Nah, untuk baris kedua sama, dikalikan 0 dikalikan X1 hasilnya 0X1, terus ditambah 2 dikali X2 hasilnya 2X2 sama dengan 2 kali X2 ini. Nah, setelah didapat, kita cari nilai masing-masing dari si X1 dan si X2 nya. Nah, untuk baris pertama ada minus X1 ditambah 0X2 sama dengan 2X1, atau minus X1 karena ini 0 jadi minus X1 sama dengan 2X1. Nah,
2x1 nya ini yang sebelah kanan pindah ruas ke kiri, jadi minus x1 dikurang 2x1 itu hasilnya minus 3x1 sama dengan 0, dan x1 nya sama dengan 0 dibagi minus 3 itu hasilnya 0, didapatlah x1 nya sama dengan 0. Selanjutnya untuk baris kedua itu ada 0x1 itu jadi 0 ditambah 2x2 sama dengan 2x2 ini. Nah 2x2 yang di sebelah kanan ini pindah ruas ke kiri, jadi 2x2 dikurang 2x2 itu sama dengan 0, dan di ruas kiri itu hasilnya 0, di ruas kanan juga hasilnya 0. Nah karena faktor eigen tidak boleh 0, sedangkan x1 yang kita dapat ini kan x1 kan sama dengan 0 kan, x2 nya juga 0. Nah kita ganti yang 0 sama dengan 0 ini atau x2 nya ini jadi 1, sehingga vektor eigen untuk nilai eigen sama dengan 2 adalah x sama dengan x1, x2 sama dengan 0, dan x2 nya sama dengan 1. Nah itu vektor eigen untuk nilai eigen yang pertama, yaitu sama dengan 2. Nah selanjutnya kita mau nyari pada nilai eigen sama dengan min 1. Nah rumusnya itu sama matriks B dikali X sama dengan nilai eigen dikali X. Masukkan matriks B itu min 1, 0, 0, 2, X nya X1 dan X2. Kemudian masukkan nilai eigen yang min 1 ini ke sini, min 1 dikali X1, X2. Nah ini perkalian matriks biasa sama kayak tadi, kita kalikan. Min 1 dikali X1 itu hasilnya min X1 ditambah 0 dikali X2 itu hasilnya 0 sama dengan min 1 dikali X1 itu hasilnya minus X1. Terus untuk baris yang kedua 0 dikali X1 itu hasilnya 0x1, 2 dikali X2 hasilnya 2x2, min 1 untuk yang di ruas kanan, min 1 dikali X2 sama dengan minus X2. Nah selanjutnya kita nyari masing-masing nilai X1 dan X2 nya dari baris pertama dan baris kedua. Pada baris pertama min X1 tambah 0 itu kan 0, ini min X1 karena dia 0 nggak usah ditulis, min X1 sama dengan min X1 ruas kiri dan ruas kanan. Terus min X1 yang di sebelah kanan ini pindah ruas ke kiri, jadi min X1 tambah X1 sama dengan 0, yang di kanan nilainya 0. Terus yang di kiri juga nilainya 0 karena tadi si min X1 ini udah pindah ruas ke kiri. Jadi min X1 jadi gini kan, min X1 ditambah di sini aja ya kakak jelaskan, min X1 ditambah X1 itu kan sama dengan 0. Nah min X1 tambah X1 itu kan sama dengan 0, dan di ruas kanan juga sama dengan 0. Jadi ruas kiri dan ruas kanannya itu sama
sama-sama dengan 0. Nah, untuk yang di baris kedua itu yang ini. Nol x1 tambah 2x2 sama dengan min x2, atau 2x2 sama dengan minus x2. Nah, ini sama kayak tadi juga. Nah, kita pindah ruaskan si minus x2 ini ke kiri. 2x2 plus x2 sama dengan 0. Jadi 2x2 tambah x2 itu kan hasilnya 3x2 kan. Jadi 3x2 sama dengan 0 dan nilai x2 nya itu sama dengan 0. Karena vektor eigen nggak boleh 0, sedangkan x2 nya sama dengan, sedangkan si nilai x2 itu sama dengan 0, maka si x1 ini yang tadi ini nilainya sama ruas kiri dan ruas kanan itu sama-sama 0, kita bisa buat si x1 itu nilainya jadi 1, sehingga didapat x1 nya sama dengan 1 dan x2 nya sama dengan 0. Dan vektor eigen untuk nilai eigen yang nilainya sama dengan min 1 adalah x1 sama dengan 1 dan x2 sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke nomor 12, 13, 14, ke nomor 14. Nomor 14 juga masih sama, nyari nilai eigen dan vektor eigen. Nah, di sini matriksnya C itu ada 3, 6, min 1 dan min 4. Kita cari nilai dari matriks C dikurang nilai eigen dikali identitas, yaitu kita masukkan nilai matriks C itu ini, nilai eigen dikali identitas itu ini. Nah, kita kalikan terlebih dahulu si nilai eigen dikalikan dengan si identitas matriks ini. Nilai eigen dikali 1 itu hasilnya nilai eigen dikali 0, 0, nilai eigen dikali 0, 0, nilai eigen dikali 1, nilai eigen. Nah, ini hasil dari perkalian matriks itu. Tinggal dikurangkan biasa aja. Matriks C dikurangkan dengan perkalian dari si nilai eigen dikali matriks identitas tadi. Nah, 3 dikurang nilai eigen itu 3 dikurang nilai eigen, 6 dikurang 0 itu hasilnya 6, min 1 dikurang 0 itu hasilnya min 1, kemudian min 4 dikurang nilai eigen itu minus 4 dikurang nilai eigen. Nah, selanjutnya kita mencari determinan dari si matriks C dikurang nilai eigen dikali identitas. Ini yang udah kita dapat, ini kita cari determinannya. Nah, untuk mencari determinan, ini dikali dengan ini dikurangi ini dikali dengan ini, sehingga didapat ini perkaliannya. Didapat hasil akhirnya itu adalah nilai eigen kuadrat ditambah nilai eigen dikurang 6 sama dengan 0. Nah, kita bisa nyari pemfaktorannya untuk mendapatkan masing-masing dari nilai eigennya. Dan didapat nilai eigen pertama yaitu minus 3 dan nilai eigen kedua itu sama dengan 2. Nah, setelah dapat nilai eigennya, kita bisa mencari vektor dari si nilai eigen. Yang pertama kita cari dulu untuk nilai eigen yang pertama, yaitu minus 3. Ini rumusnya sama kayak tadi, matriks C dikali X sama dengan nilai eigen yang ini yang minus 3 dikali dengan X. Perkalian biasa, 3 dikali X1 ditambah 6 dikali X2 sama dengan min 3 dikali X1. Ini untuk baris pertama. Untuk baris kedua, min 1 dikali X1 itu min X1
minus 4 ditambah minus 4 kali X2 itu jadi minus 4X2 sama dengan 3 dikali X2 yaitu min 3X2. Setelah dapat baris pertama baris kedua, kita mencari nilai dari masing-masing nilai X1 dan nilai X2 nya. Tiga X1 tambah 6X2 sama dengan min 3X1 baris pertama. Kita bisa pindahkan si minus 3X1 ini ke kiri, jadi plus 3X1 plus 3X1 itu 6X1, dan si 6X2 ini kita pindah ruas ke kanan, dia jadi negatif 6X2 atau minus 6X2. Kemudian kita bisa sama-sama, ini kan 6X1, kita sama-sama sederhanakan dengan mengkalikan 1/6. 1/6 kali 6X1 itu kan hasilnya X1, kemudian minus 6X2 dikali 1/6 itu hasilnya minus X2. Nah, untuk baris kedua kita cari juga min X1 kurang 4X2 sama dengan minus 3X2. Terus si X2 ini yang minus 4X2 ini pindah ruas ke kanan, jadi di sebelah kiri tinggal minus X1, di kanan ada minus 3X2 ditambah 4X2 hasilnya tinggal X2. Nah, didapatlah X2 sama dengan minus X1. Nah, dari sini kita bisa misalkan X2 itu sama dengan T. Ketika kita misalkan X2 sama dengan T, kita bisa substitusikan si X2 ini yang nilainya T untuk mencari nilai X1. Nah, misalnya kita substitusikan ke sini. X2 sama dengan min X1. Nah, masukkan ini X2 sama dengan min X1. Min X1. Nah, tadi kan kita misalkan X2 itu sama dengan T. T sama dengan minus X1. Atau X1 sama dengan minus T. Jadi, didapat nilainya itu, nilai X1 itu sama dengan minus T. Sehingga vektor eigen untuk nilai eigen yang pertama yaitu minus 3 adalah sebagai berikut. X1 nya sama dengan min T dan X2 nya sama dengan T. Bisa dikeluarkan T nya, lebih disederhanain jadi T dikali matriks min 1 dan 1. Nah, inilah vektor dari nilai eigen yang pertama, yaitu nilai eigen yang minus 3. Nah, untuk nilai eigen yang kedua, kita dapat tadi nilai eigen yang kedua itu sama dengan 2. Nah, masukkan rumusnya, tinggal kalikan biasa, matriks C dikali X sama dengan nilai eigen yang kedua, yaitu nilainya 2 sama dengan X1 dikali X2. Nah, perkalian matriks biasa, didapatlah hasil X1 nya hasil baris pertama itu ini dan baris kedua itu ini. Sehingga pada baris pertama ada 3X1 tambah 6X2 sama dengan 2X1. Kita bisa pindah ruas yang ini 2X1 ini ke kiri. Jadi 3X1 dikurang 2X1 hasilnya X1, dan si 6X2 ini kita pindah ruas ke kanan. Jadi negatif. Jadi hasilnya X1 sama dengan minus 6X2. Selanjutnya untuk baris kedua itu yang ini. Baris kedua yaitu min X1 dikurang 4X2 sama dengan 2X2. Nah, kita bisa pindah ruas si 2X2 ini ke kiri. Jadi minus 4X2 dikurang 2X2
itu hasilnya minus 6x2. Terus si x1 pindah ruas ke kanan, hasilnya jadi positif x1. Terus kita bisa sama-sama kalikan minus, sehingga hasilnya 6x2 sama dengan minus x1. Dan x2 yang didapat yaitu minus 1/6 x1. Nah, selanjutnya kita bisa misalkan x1 itu sama dengan t. Untuk memisalkan pemisalan t itu bebas ya. Mau memisalkan si x1 itu mau t atau si x2-nya yang t. Di sini kita misalkan si x1 itu sama dengan t untuk mendapatkan si x2. Nah, ketika x1-nya sama dengan t, kita mau nyari si nilai x2-nya. Kita cari, kita substitusikan ke sini, misalnya ke baris kedua. Nah, x1-nya kan sama dengan t kan, kita substitusikan ke baris yang kedua. Baris kedua itu yang ini, x2 sama dengan minus 1/6 x1. Kita masukkan x1-nya kan tadi t, jadi minus 1/6 dikali t, atau min 1/6 t. Itulah hasil dari si x2 ini. Si x1-nya t dan x2-nya sama dengan minus 1/6 t. Sehingga vektor eigen untuk nilai eigen sama dengan 2 adalah sebagai berikut. X sama dengan x1, x2 sama dengan t, dan x2-nya sama dengan minus 1/6 t. Atau bisa disederhanain, dikeluarin t-nya, sehingga yang di dalam matriksnya tinggal x1-nya sama dengan 1 dan x2-nya sama dengan minus 1/6. Oke, kita lanjut ke soal soal nomor 15. Oke, di soal nomor 15 ini masih sama ya. Kita disuruh mencari nilai eigen dan vektor eigen. Matriks D itu diketahui minus 3, minus 0,5, 7, dan 1,5. Sama kayak tadi, kita nyari terlebih dahulu D dikurang nilai eigen dikali identitas matriks. Masukkan nilai D-nya, terus dikurang dari nilai eigen dikali identitas. Nah, kita cari terlebih dahulu perkalian dari si nilai eigen dan si nilai identitas matriks. Minus eigen dikali nilai eigen dikali 1 itu nilai eigen dikali 0 itu 0, nilai eigen dikali 0, 0, dan nilai eigen dikali 1 nilai eigen. Kemudian dikurangkan si matriks D tadi, dikurangkan sama perkalian yang udah kita cari, perkalian nilai eigen dan matriks identitas tadi, sehingga didapat hasilnya ini, hasil dari pengurangannya. Nah, setelah didapat hasil pengurangannya, kita cari determinan dari hasil ini. Kita cari dengan cara ini dikali ini dikurang ini kali ini. Nah, didapatkanlah determinannya itu ini tadi perkaliannya dikurang sama ini sama dengan 0. Nah, ini perkalian biasa, min 3 kali 1,5 itu 4,5, terus min 3 dikali minus nilai eigen itu positif 3, terus nilai eigen dikali 1,5 nilai eigen, terus minus nilai eigen dikali minus nilai eigen itu adalah nilai eigen kuadrat
kurang nilai dari si 7 kali minus 0,5 itu, karena sama-sama negatif itu jadi hasilnya positif, dan hasil dari 7 kali 0,5 itu adalah 3,5. Nah, setelah dapat bisa disederhanakan lagi dan hasilnya itu segini. Ini tuh bisa dibuat jadi akar kuadrat sempurna supaya kita bisa dapat pemfaktorannya, sehingga didapat pemfaktorannya itu yang pertama nilai eigennya sama dengan setengah, dan nilai eigen yang kedua sama dengan min 2. Setelah nilai eigen didapat, kita bisa mencari vektor eigennya. Untuk yang pertama itu nilai eigen sama dengan setengah. Kita masukkan ke rumus matriks dari D dikalikan X sama dengan nilai eigen yang udah kita dapat yang pertama itu, yaitu setengah, dikalikan dengan X. Ini perkalian matriks biasa, min 3 dikali X1 itu min 3X1 ditambah minus 0,5 X2 itu min 0,5 X2 sama dengan setengah dikali X1 atau 0,5 X1. Ini untuk baris yang pertama. Terus untuk baris yang kedua, 7 dikali X1 itu hasilnya 7X1 ditambah 1,5 dikali X2 itu hasilnya 1,5 X2 sama dengan setengah dikali X2 hasilnya 0,5 X2. Nah, kita cari dari baris pertama dan baris kedua ini untuk mendapatkan si X1 dan X2. Untuk baris yang pertama itu ada minus 3X1 dikurang 2,5 X2 sama dengan 0,5 X2. Si 0,5 X1 ini kita pindah ruas ke kiri, dan si 0,5 X2 kita pindah ruas ke kanan, sehingga hasilnya jadi minus 3,5 X1 sama dengan 0,5 X2. Terus kita bisa sederhanain, sama-sama bagi 0,5, min 3,5 dibagi 0,5 itu 7, terus 0,5 dibagi 0,5 itu 1, atau kita tulis X2. Nah, dari sini didapatlah nilai X1 sama dengan, ini kan kita mau nyari X1, jadi min 7 ini pindah ruas ke kanan, jadi min 1/7 dikali X2. Nah, untuk yang B ini 7X1 ditambah 1,5 X2 sama dengan 0,5 X2. Kita bisa pindah ruas si X2 nya ke kiri, terus 7X1 ke kanan, jadi hasilnya itu 1,5 dikurang 0,5 X2 itu sama dengan 1 atau X2, dan yang di sebelah kanan tetap min 7X1. Nah, kita misalkan si X2 itu sama dengan minus T. Ketika X2 nya sama dengan minus T, kita substitusikan ke sini. X2 itu sama dengan minus T, kita substitusikan ke yang ini, X2 sama dengan min 7X1. Jadi X2 itu kan tadi kita substitusikan ke sini ya, X2 sama dengan min 7X1. Nah, X2 sama dengan min T sama dengan min 7X1, atau T/7 itu sama dengan X1, atau 1/7 itu sama dengan X1. 1/7 T sama dengan X1. Ini kan tadi T/7 sama dengan X1, atau 1/7 T sama dengan X1.
X1 sama dengan 1/7T. Sehingga vektor eigen untuk nilai eigennya yang sama dengan setengah adalah sebagai berikut. X1 nya sama dengan 1/7T dan X2 nya sama dengan min T. Atau bisa disederhanain, min T, T nya keluar jadi 1/7 dan min 1. Selanjutnya untuk nilai eigennya yang sama dengan minus 2. Sama kayak tadi, masukkan ke rumus. Matriks D dikali X sama dengan nilai eigen minus 2 dikali X juga. Nah, ini perkalian silang biasa, min 3 dikali X1 hasilnya min 3X1 ditambah minus 0,5 dikali X2 itu minus 0,5X2 sama dengan 2 dikali X1 hasilnya minus 2X1. Terus untuk yang baris kedua ada 7 dikali X1 itu hasilnya 7X1, terus 1,5 dikali X2 1,5X2 ditambah 1,5X2 sama dengan minus 2 dikali X2 sama dengan minus 2X2. Nah, dari baris pertama dan baris kedua kita dapatkan nilainya masing-masing ini. Terus kita mau nyari dari B1, kita mau nyari nilai X1 nya minus 3X1 dikurang 0,5X2 sama dengan min 2X1. Nah, si minus 2X1 yang di ruas kanan ini pindah ruas ke kiri jadi minus 3X1 ditambah 2X1 itu sama dengan min 3 ditambah 2 itu hasilnya minus min 1 kan, min 1X1 atau min X1 min X1. Terus si minus 0,5X2 ini pindah ruas ke kanan jadi positif, sehingga kita bisa sama-sama kalikan minus, jadi X1 sama dengan minus 0,5X2. Itu untuk baris pertama. Terus kita lanjut untuk baris yang kedua. Baris yang kedua ada 7X1 ditambah 1,5X2 sama dengan minus 2X2. Nah, kita bisa pindah ruas si minus 2 ini, si minus 2X2 yang di ruas kanan pindah ruas ke kiri, dan si 7X1 pindah ruas ke kanan, sehingga 1,5X2 ditambah 2X2 itu sama dengan 3,5X2, dan si 7X1 ini pindah ruas jadi minus 7X1. Minus 7X1. Sehingga dari sini kita bisa dapat nilai dari si X2-nya dengan kita bisa sama-sama mengkalikan ruas kiri dan ruas kanan itu kita kalikan 1/3,5, sehingga si 3,5X2 ini dikali 1/3,5 itu hasilnya 1 atau X2, dan si minus 7 dikali 1/3,5 itu adalah minus 2X1, sehingga didapat X2 sama dengan minus 2X1. Nah, X1 dan X2 udah kita dapat, kita bisa memisalkan nilai dari si X2 itu sama dengan T. Nah, ketika kita misalkan X2 sama dengan T, kita bisa substitusi nilai X2 itu ke persamaan baris pertama maupun baris yang kedua. Misalnya kita mau substitusi ke persamaan 2 aja, yaitu yang ini, baris kedua. Kita masukkan X2 itu kan sama dengan min 2X1. X2 sama dengan min 2X1. Nah, kita masukkan X2 ini sama dengan T, kita misalkan sama dengan T sama dengan min 2X1. Nah, untuk mencari X1
Untuk mencari X1 min 2 ini pindah ruas ke kiri, jadi minus T per 2 sama dengan X1, atau min setengah T itu sama dengan X1, atau X1 sama dengan minus 0,5 T, atau X1 itu sama dengan minus 0,5 T. Sama enggak ya hasilnya? Sama yang iya, X1 sama dengan minus 0,5 T. Sehingga vektor eigen untuk nilai eigen sama dengan minus 2 adalah sebagai berikut. X sama dengan X1, X2, di mana X1-nya itu tadi yang ini, minus 0,5 T, dan si X2-nya tadi yang kita misalkan sebagai T. Nah, kita sederhanakan, T-nya bisa keluar, jadi T dikali minus 0,5 untuk X1 dan 1 untuk X2-nya. Nah, itu langkah-langkah bagaimana kita mencari nilai eigen dan vektor eigen. Nah, untuk soal yang terakhir, kita disuruh menentukan semua nilai eigen dari matriks A sama dengan A C 0 dan B. Nah, di sini kan kita cuma disuruhkan menentukan nilai eigen ya. Untuk menentukan nilai eigen, langkah pertamanya tadi kita mencari determinan dari si A, matriks A dikurang nilai eigen dikali identitas matriks. Nah, untuk mencari determinannya itu kita cari terlebih dahulu yang ininya, yang dalam kurung, yaitu ini, si matriks A dikurang nilai eigen dikali identitas dikali nilai eigen dan dikurang nilai eigen dikali identitas matriks. Masukkan matriks A-nya dikurang nilai eigen dikali identitas matriks. Kita kalikan terlebih dahulu si nilai eigen dan identitas matriks ini. Nah, di sini kita kalikan nilai eigen dikali 1 itu hasilnya nilai eigen dikali 0 hasilnya 0, nilai eigen dikali 0 hasilnya 0, dan nilai eigen dikali 1 hasilnya nilai eigen. Sehingga setelah kita udah bisa mengkalikan, udah dapat hasil dari perkalian nilai eigen dan matriks identitas, kita kurangkan matriks A dikurang hasil perkalian dari nilai eigen dan identitas matriks tadi, sehingga didapat A dikurang nilai eigen itu A kurang nilai eigen, C dikurangi 0 itu hasilnya C, terus 0 dikurang 0 hasilnya 0, B dikurang nilai eigen hasilnya B dikurang nilai eigen. Nah, setelah kita udah dapat, kita lanjut untuk mencari determinan dari ini, yaitu yang ini yang udah kita dapat tadi, dan hasilnya ada A dikurang nilai eigen, C 0, dan B dikurang nilai eigen. Nah, untuk mencari determinan ini, kita kalikan ini dikalikan dengan ini dikurang C dikurangi C dikali 0 sama dengan 0, sehingga didapat, karena A dikurang nilai eigen sama dengan 0 sehingga nilai eigennya sama dengan A, dan B dikurang nilai eigen sama dengan 0 sehingga didapat nilai dari B nya itu sama dengan nilai eigennya itu sama dengan B. Nah, dari sini didapatlah semua nilai eigen, yaitu yang pertama itu nilai eigen yang pertama adalah A dan nilai eigen yang kedua adalah B. Ini semua nilai eigen dari matriks A adalah, nilai eigen yang pertama adalah A dan nilai eigen yang kedua adalah B. Nah, mungkin latihan soal untuk modul 6 sampai di sini. Apabila nanti ada pertanyaan, bisa ditanya di
grup WA atau bisa juga di PC ya. Buat yang belum ngerti juga, misalnya ada yang kurang ngerti, bisa ditanyakan. Nah, demikianlah pertemuan kita di minggu ke-6 ini. Apabila saya ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.